Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Rahmat Ramuni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang Presiden Jokowi yang cawi-cawi terus menerus dalam kontestasi siapa penerus atau presiden selanjutnya, yaitu disinggung dalam puncak musra. Disebutkan bahwasanya Presiden Jokowi sempat menyebut capres pemberani. Nah, siapa capres pemberani itu? Ya, tentu saja yang sudah ada gitu ya, yang sudah ada, yang sering disebutkan. Ini sesuai yang dilansir oleh Detik News. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Siapa capres pemberani dalam tanda kutip yang disinggung Jokowi di puncak musra ya, Jakarta. Presiden Joko Widodo Jokowi mengungkap sejumlah kriteria calon presiden capres yang dibutuhkan Indonesia ke depan di hadapan para relawannya. Salah satunya adalah pemberani. Lalu siapa sosok capres pemberani yang disinggung Jokowi itu? Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai sosok capres pemberani melekat dengan figur ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Menurut Agung, rekam jejak Prabowo menunjukkan sosok pemimpin pemberani seperti yang disinggung Jokowi. Secara personal, sosok kuat yang dimaksud lebih condong kepada Prabowo ketimbang yang lainnya. Menimbang rekam jejak Prabowo selama ini baik sebagai Menhan maupun ketum Gerindra yang mampu memadukan kepemimpinan sipil dan militer dalam satu nafas politik, kata Agung kepada wartawan Minggu. Agung menyebut dalam konteks elektoral, suka atau tidak, dinamika politik capres yang masih kompetitif hanya menempatkan dua nama teratas, yakni Prabowo dan Ganjar Pranowo. Ketimbang Ganjar, Agung menilai Prabowo lebih cocok untuk masuk kriteria capres pemberani tersebut. Sehingga dengan mengemukannya sosok kuat yang dimaksud secara utuh, yakni domestik, regional, global, otomatis nama yang menguat adalah Prabowo, ucapnya. Prabowo menurut Agung selama menjadi Menteri Pertahanan mampu memainkan politik luar negeri Indonesia secara efektif di tengah gejolak invasi Rusia ke Ukraina. Tak hanya itu, peran TNI selama pandemi COVID-19 tak luput dari campur tangan Prabowo. Karena Prabowo mampu membuktikan selama menjadi Menhan, ia mampu memainkan secara efektif politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif di tengah kecamuk perang Rusia Ukraina. Soal peran TNI dalam merespon pandemi maupun turut berpartisipasi dalam soal-soal pangan dan energi untuk menjamin kedaulatan bangsa, imbuhnya. Dihubungi terpisah, Direktur Indo Strategi Research and Consulting Arif Nurul Iman menilai jika pidato Jokowi soal capres pemberani dalam tanda kutip itu bisa diartikan sebagai upaya Jokowi menjawab tantangan zaman ke depan. Namun juga, kata Arif, Jokowi memiliki tujuan politik terkait hal tersebut. Yang dimaksud tujuan politik yakni mengendorse bakal capres yang didukung Jokowi, ujar Arif. Dia melihat dari 3 tokoh bakal capres hasil musra yang memiliki persepsi pemberani adalah Prabowo Subianto. Karena itu, pidato Jokowi tersebut boleh jadi mengarah dukungan pada Prabowo Subianto, katanya. Arif meyakini bahwa Jokowi tentu akan mendukung Ganjar karena mengikuti kebijakan PDI Perjuangan. Namun Arif menilai jika Jokowi boleh jadi ingin main dua kaki sehingga juga mendukung Prabowo. Secara garis partai, tentu Jokowi mengikuti kebijakan partai yang mengusung Ganjar Pranowo. Namun demikian, Jokowi boleh jadi bermain cantik dengan bermain dua kaki sehingga siapapun yang terpilih akan bisa melanjutkan program dan gagasannya, ucapnya. Sosok capres-cawapres hasil musra. Meski namanya belum secara langsung dibuka oleh Presiden Jokowi, Panitia Musra sebenarnya sudah mengumumkan nama capres-cawapres hasil musra. Ada beberapa nama, 3 nama tokoh yang diusulkan sebagai capres dan 4 nama tokoh sebagai cawapres. Nama-nama itu disampaikan Ketua Dewan Pengarah Musra Andi Gani Nenagwea di awal acara puncak musrah. Untuk capres, nama yang diumumkan adalah Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Erlangga Hartarto. Sementara untuk cawapres, nama yang disebut adalah Mahfud MD, Arsyad Rashid, Muldoko, dan Sandiaga Uno. Pidato Jokowi soal sosok pemimpin.
Presiden Jokowi berapi-api menyampaikan pidato ketika membahas soal kriteria pemimpin bagi masa depan Indonesia. Jokowi menegaskan Indonesia membutuhkan pemimpin yang dekat dengan rakyat dan berani demi kepentingan rakyat. Negara ini adalah negara besar, bangsa ini adalah bangsa besar. Penduduk kita sudah 280 juta kurang lebih, rakyat kita butuh pemimpin yang tepat, butuh pemimpin yang benar, yang dekat dengan rakyat, kata Jokowi pada acara musra di Istora Senayan, Jakarta, Minggu. Yang paham hati rakyat, yang tahu kebutuhan rakyat, yang mau bekerja keras untuk rakyat, itu yang dibutuhkan. Selanjutnya, selain itu Jokowi mengatakan bahwa rakyat Indonesia membutuhkan pemimpin yang berani, yakni pemberani demi kepentingan rakyat, dan pemberani yang berani demi rakyat, kata Jokowi dengan suara yang meninggi dan gestur tangan yang tegas. Jokowi juga mengingatkan bahwa pemimpin yang tepat ialah yang bisa memahami negara ini. Pemimpin, kata Jokowi, harus tahu bagaimana memanfaatkan potensi negara ini demi kemajuan. Ya, itu ya sobat sekalian terkait juga acara yang digelar oleh Jokowi untuk mengumpulkan relawannya, ya, yang sudah sering disinggung bahwasanya banyak sekali, ya, kenapa gitu ya presiden justru cawe-cawe terlalu jauh, ya, mengumpulkan ketua umum partai di istana yang sudah diprotes oleh banyak kalangan, termasuk juga saat ini, ya, di waktu-waktu akhir pendaftaran baca pres maupun baca pres di Oktober 2023, meskipun beberapa bulan tetapi waktunya akan sangat cepat sekali, ya, mengingat dinamika politik yang begitu cepat, maka setiap para politik termasuk juga Presiden Jokowi sudah mempersiapkan segalanya itu, ya, termasuk juga mengendorse, termasuk juga mengumpulkan relawan dalam musrah untuk menentukan capres dan cawapres. Dan ini kita ketahui, ya, tentu saja sangat banyak sekali pelanggaran yang namanya etika bernegara, ya, yang seharusnya posisi Presiden Jokowi yang harusnya, ya, di sisa masa pemerintahan yang tinggal 2 tahun ini, ya, meninggalkan legacy yang baik, ya. Masih banyak PR, masih banyak urusan rakyat yang harus diurusi, yang lebih butuh, ya, masalah perhatian dan juga perbaikan dalam berbagai aspek yang dianggap kurang, misalnya ekonomi yang sekarang lagi lesu, ya, tetapi presidennya malah endorse capres, ya. Kemudian masalah hukum yang saat ini juga sering tidak bisa memberikan keadilan yang real, ya. Justru presidennya endorse dan juga mengumpulkan relawan untuk menentukan ataupun memastikan capres atau cawapres sesuai keinginan dari istana. Nah, ini tentu saja terutama pada saat relawan, ya. Pertama, kita ketahui endorse dari presiden ini, ya, tentu saja menyalahi etika bernegara, ya, termasuk juga pasti akan ada abuse of power, ya. Kalau kita bertanya dana dari mana untuk mengumpulkan relawan, gitu ya, nggak mungkin dari dana pribadi presiden saat ini, ya. Dan yang khawatirkan itu kalau menggunakan APBN, ya. Nah, inilah abuse power yang terlihat kemundurannya sejak reformasi, ya, reformasi yang semangatnya untuk memperbaiki, ya, how to create good governance and clean government. Maka yang terjadi saat ini justru pemerintah yang harusnya, ya, menjalankan fungsinya sebagai untuk mengurusi rakyat, justru, ya, endorse capres sana sini, ya, terlihat sibuk sekali, gitu ya. Dan ini tidak pernah kita jumpai di presiden sebelumnya. Presiden SBY tidak pernah, ya, Presiden Megawati tidak pernah, bahkan presiden sebelumnya tidak pernah. Dan ketika tidak ada campur tangan dengan presiden, ya, yang terjadi adalah capres itu muncul dengan natural, ya. Justru itu yang lebih banyak harusnya, ya, sesuai dengan aturan bahwasanya sudah ada yang mengurusi, ya,
untuk masalah siapa yang akan menjadi presiden sebelumnya, maka kalau cawe-cawe terlalu jauh, terlihat jelas bahwasanya banyak sekali kepentingan dari istana termasuk Presiden Jokowi yang harus diamankan ya. Dan ini juga related dengan sosok pemberani yang disampaikan oleh Presiden Jokowi pada acara Puncak Musrah ya. Sosok pemberani ya, tentu saja kalau kita melihat tidak mungkin di luar dari dua yang sudah ada, yaitu Prabowo dan juga Ganjar. Prabowo ya, kita ketahui posisinya sebagai ketua umum ya, otomatis dan juga Ganjar yang saat ini sering disampaikan oleh ketua umumnya yaitu Megawati sebagai petugas partai ya. Tentu saja kita ketahui lebih kuat Prabowo ya untuk bisa membackup ataupun mengakomodasi ataupun menjamin kepentingan Presiden Jokowi itu bisa soft landing ya, kata Profesor Denny Indrayana, untuk mengamankan setelah lengser nanti. Banyak sekali kepentingan yang harus diamankan, yang juga harus bisa melindungi Presiden Jokowi ya ketika nanti lengser ya. Nah, bagaimana posisinya kalau Ganjar? Ganjar tentu saja bukan ketua umum partai ya. Ganjar bukan ketua umum partai ya, dia hanya petugas partai, dan orang ini terbilang baru sejak reformasi ya. Sedangkan Prabowo adalah orang yang lama, sudah malang melintang dari dunia militer, termasuk juga terjun dalam bidang politik, dan saat ini juga menjabat sebagai ketua umum. Artinya posisinya lebih strategis, lebih kuat untuk bisa membackup ya. Nah, kalau banyak sekali kepentingan ya Presiden Jokowi kemudian pilihannya kepada sosok yang kurang bisa diandalkan, misalnya Ganjar ya, meskipun dari partai sendiri yaitu PDIP, tapi apa yang bisa menjamin nanti Ganjar bisa ya mengakomodasi atau mengamankan kepentingan Presiden Jokowi ya. Ada 4 minimal ya. Pertama tentu saja kekhawatiran akan diungkitnya terkait masalah hak asasi manusia. Itu adalah masalah kilometer 50 ya, kemudian juga proses kasus hukum Kanjuruhan yang belum selesai dan belum bisa memberikan keadilan. Kemudian terkait masalah akan diungkitnya ya dugaan ya praktek KKN ya, yang juga pernah disebutkan berulang-ulang, termasuk juga ada di pemberitaan pada saat pemerintah Presiden Jokowi ini jumlah perusahaan yang dimiliki oleh Kaisang itu ya pada sampai 60 ya, bisa dituntut ya. Ini sesuai yang diberitakan dan disebutkan oleh Begawan Ekonomi yaitu Rizal Ramli. Kemudian masalah dinasti politik ya, bagaimana mengamankan keluarganya itu tetap dalam stay safe in politik ya. Gibran kemungkinan akan dinaikkan menjadi level gubernur ya, entah itu gubernur Jawa Tengah atau nanti gubernur DKI Jakarta. Kemudian juga Kaisang yang katanya juga ingin masuk dalam level eksekutif, dan juga Bobi Nasution yang terakhir kemudian yaitu tentang bagaimana proyek infrastruktur termasuk yang paling strategis yaitu IKN, termasuk juga kereta cepat Jakarta Bandung itu bisa diamankan ya. Jadi sosok pemberani ini memang perlu ya untuk melindungi Presiden Jokowi ketika lengser, karena bukan tidak mungkin meskipun sebelumnya presiden setelah lengser itu ya segala hal itu bisa terjadi, sama seperti Donald Trump ya, mantan presiden Amerika yang saat ini menghadapi proses pengadilan karena ada dugaan ya suap ya kepada seseorang ya pada Pilpres di 2016 lalu ya. Kemudian juga Presiden Peru Alejandro Toledo yang juga terlibat dugaan suap ya. Dan semuanya bisa diungkap ya, karena sudah menjadi masyarakat biasa. Karena saat ini kita ketahui hukum itu ya bisa dibilang belum bisa memberikan rasa aman atau keadilan bagi rakyat pada umumnya ya. Dan banyak sekali para aktivis di zaman rezim saat ini itu yang dikriminalisasi ya, padahal aktivitasnya juga hanya mengkritik ya.
Jumhur Hidayat, Saigan dan Nainggolan, ya termasuk Gus Nur, ya Bambang Tri yang hanya menyampaikan fungsinya untuk melakukan kritik, termasuk untuk Bambang Tri, ya untuk mencari kebenaran tentang ijazah, ya Presiden Jokowi malah dikriminalisasi gitu ya. Nah, endorse dari Presiden Jokowi ini ya, memberikan ketegasan bahwasanya memang terlalu jauh Presiden Jokowi untuk bermain dalam kontestasi pilpres ya. Pertama mengendorse, kedua mengumumkan relawan ya, dan relawan itu kita harus bertanya dananya dari mana, dari kantong pribadi atau dari ya sokol APBN gitu ya. Nah ini juga yang tentu saja akan memobilisasi ya. Kalau presiden sudah turun tangan, abuse of power itu pasti akan terjadi ya, pasti akan ada mobilisasi dengan berbagai cara untuk memenangkan dukungan sesuai dengan keinginan presiden ya, memberikan misalnya mengdeploy of money ya. Ya, kalau kita melihat pemberitaan terakhir kan banyak juga ASN ya digelontorkan banyak uang untuk berbagai macam tunjangan makan, tunjangan ini dan lain sebagainya ya, dalam tanda kutip untuk bisa menyenangkan ya mereka semua untuk melihat bahwasanya ini loh ya aksi nyata pemerintah. Padahal kita ketahui ya semuanya itu uang rakyat, APBN, entah itu dari BLT ya, kemudian uang tambahan untuk ASN ya, semuanya dari rakyat ya, bukan dari bukan dari kantong pemerintah murni gitu ya. Makanya ke depan ya kita khawatirkan dengan adanya endorse dari istana ini yang ada adalah mobilisasi yang sifatnya masif yang untuk memenangkan kepentingan istana ya. Dan ini harus jangan jadikan harus dijadikan introspeksi gitu ya. Dan ini tentu saja menjadikan ya nilai ya nilai-nilai yang sudah diinginkan setelah reformasi justru menurun ya dengan adanya campur tangan pemerintah, dan sehingga terciptanya pemilu yang kurang lebih ya tidak bisa netral ya, karena presiden sudah ikut cawe-cawe di dalamnya. Ya, kita tunggu saja ke depan tentang konstelasi pilpres yang sangat sekali ramai panas, bahkan presiden tidak henti-hentinya untuk terus ya dalam tanda kutip cawe-cawe dalam kontestasi pilpres ini. Itu saja bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.